Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Heriyah, INPM 19002 dari kelas M3D jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang persepsi dan pengambilan keputusan guna memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, kita mulai saja. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi. Persepsi sendiri adalah proses individu di dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris agar memberikan arti dalam lingkungan. Singkatnya, persepsi adalah pemberian makna terhadap sesuatu informasi yang dipengaruhi oleh faktor utamanya adalah budaya, pengalaman masa lalu, dan juga pola asuh yang membentuk pola pikir. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor-faktor pada situasi meliputi waktu, latar kerja, dan juga latar sosial. Yang kedua, faktor-faktor pada penilai meliputi sikap, motif, minat, pengalaman, dan juga ekspektasi. Yang ketiga, faktor-faktor pada target meliputi inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan juga kesamaan. Persepsi terhadap orang lain. Menurut Stephen P. Robin terdiri dari 3, yaitu stereotyping, yaitu yang dimaksud dengan stereotyping adalah penilaian yang diberikan oleh seseorang ke orang lain berdasarkan ciri-ciri spesifik yang memiliki kelompok di mana orang itu berasal. Yang kedua, halo effect. Halo effect adalah memberikan kesan umum untuk seseorang didasarkan pada satu ciri pribadi. Yang ketiga adalah selective perception. Selective perception yaitu seseorang yang melihat sesuatu pada kepentingan latar belakang dan harapan-harapan. Penerapan-penerapan persepsi dalam organisasi contohnya seperti dalam wawancara kerja, pengharapan kinerja, evaluasi kinerja, dan upaya karyawan serta dalam pembentukan profil. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah kegiatan yang menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Pengambilan keputusan merupakan suatu bagian yang sangat penting dari perilaku organisasi, tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari keputusan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama operational research atau riset operasi, yaitu penggunaan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah linear programming, yaitu melakukan riset dengan rumus sistematis. Yang ketiga adalah gaming war game, adalah teori penentuan strategi. Yang keempat adalah probability, yaitu teori yang kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional terhadap hal-hal yang tidak normal. Selanjutnya adalah etika dalam pengambilan keputusan. Terdapat 5 kriteria dalam mengambil keputusan yang etis, yaitu pertama, utilitarian, yaitu keputusan yang diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi mereka. Tujuannya adalah memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah yang terbesar. Yang kedua adalah universalisme, yaitu menekankan pada baik buruknya perilaku bergantung pada niat dari keputusan atau dari perilaku. Yang ketiga adalah penekanan pada hak. Kriteria ini memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar, seperti yang dikemukakan di dalam dokumen-dokumen. Yang keempat adalah penekanan pada keadilan. Ini mensyaratkan individu untuk menegakkan dan memperkuat aturan-aturan yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga ada pembagian manfaat dan biaya-biaya pantas. Yang kelima adalah relativisme, yaitu menekankan bahwa baik buruknya perilaku manusia didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pribadi. Dengan demikian, setiap individu akan mempunyai kriteria moral dari satu kultur ke kultur yang lainnya. Selanjutnya,
yaitu langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang beretika adalah: pertama, mengidentifikasikan fakta dan seluruh kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan yang berpengaruh. Kedua, meranking pemangku kepentingan dan kepentingannya mengidentifikasi yang terpenting dan memberikan bobot terhadap lebih dari isu lain dalam analisis. Yang ketiga adalah menilai dampak tindakan yang ditawarkan pada masing-masing kepentingan kelompok pemangku kepentingan dengan memperhatikan keberadaan mereka, perlakuan adil, dan hak lainnya, termasuk harapan kebajikan, menggunakan kerangka kerja, pertanyaan secara menyeluruh, dan meyakinkan bahwa perangkap umum yang dibicarakan kemudian tidak masuk dalam analisis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.